Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran belajar membaca, memahami, dan belajar menterjemah kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bab as-suna'i. Jadi ini bab-bab yang ada dua-duanya. Jadi sudah ada keterangan sebelumnya, ada dua-dua, ada yang tiga-tiga. Wafihi, dan padanya bab ini salasuna mau'izatan, ada 30 nasihat. Arba'atun akhbarun, bermula yang 4 itu adalah akhbar. Wal baqi, dan sisanya itu 36 ada asar. Apa itu akhbar, apa itu asar di sini? Wa na'ni bil akhbar, yang kami maksud dengan akhbar aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan-perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa disebut dengan hadis. Wa bil asari, dan kami maksud dengan asar aqwal as-sahabah wat tabi'in, yaitu perkataan-perkataannya para sahabat dan para tabi'in. Faminhu, maka darinya itu, fal maqalatu al-ula. Maka sebagian daripadanya itu yaitu makalah yang pertama, minal munabbihati as-sunaiyah, daripada informasi yang dua-dua. Maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu yang diriwayatkan darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, berkata, khaslatani, bermula dua perkara, la syai'a afdalu minha, yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara itu. Minhumah, di antara keduanya itu adalah al-imanu billahi, yaitu beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi orang-orang muslim. Jadi iman itu tidak ada yang paling penting daripada iman dan bermanfaat kepada umat Islam. Jadi al-iman itu akan berbahaya jika kita meninggal tanpa iman. Dengan apa iman dan bermanfaat kepada umat Islam itu? Dengan bil maqali. Ini wan naf'u, jadi yang dijelaskan itu wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat dengan muslim, dan bermanfaat kepada orang-orang muslim. Dengan apa seseorang itu bisa bermanfaat kepada orang-orang muslim? Bil maqali, dengan perkataan, dengan nasihat, dengan teguran, karena semua orang butuh nasihat dan teguran. Bil jahi, atau dengan pangkat atau kedudukan. Ada seseorang yang berpangkat diminta tolong untuk manfaat kepada muslim dengan pangkatnya itu. Maka dia menjadi bermanfaat bagi orang-orang Islam. Bil mali, atau bermanfaat dengan harta. Banyak harta, banyak menyumbang, banyak bersedekah. Bil badani, atau dengan badan, dengan bergotong royong, dengan membantu sesama. Jadi di kampung-kampung ini kan banyak masjid. Sesudah dibangun masjid, dengan bergotong royong, ya, dengan menjaga masjid, menjaga kebersihan masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi
az-zulma ala ahadin. Siapa orang yang ketika waktu pagi tidak berniat untuk melakukan suatu kezaliman ala ahadin, yang kezaliman itu ditujukan kepada seseorang, ia tidak berniat seperti itu, ghufira lahu ma jana, maka saya diampuni baginya orang itu majana, sesuatu yang ia aniaya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, dan siapa orang yang ketika waktu di pagi hari berniat untuk nusrah, untuk membantu mazlum, orang-orang yang dizalimi ataupun siapapun, mungkin di sini mazlum yang dizalimi, wa qada hajatihi, dan ia berniat untuk menunaikan hajatnya. Hajat siapa? Hajatul muslim, yaitu hajatnya orang-orang muslim. Kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, adalah baginya niat untuk membantu dan menunaikan hajat itu baginya itu seperti pahala orang yang berhaji dengan predikat mabrur. Waqala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallah, orang yang paling cinta, jadi Allah yang bermula yang paling cinta seorang hamba kepada Allah, jadi Allah yang paling cinta lah gitu. Yang bermula yang paling cinta seorang hamba kepada Allah Ta'ala, yaitu apa? Anfa'un nasi linnas, yaitu manusia, seseorang yang paling bermanfaat bagi orang. Wa afdalul a'mali, dan seutama-utama amal apa? Idkhalus sururi ala qalbil mu'min, itu memasukkan rasa kegembiraan, rasa senang kepada hatinya orang mukmin. Yatrudu anhu ju'an, seperti yatrudu menghilangkan darinya orang mukmin itu rasa lapar, jadi memberikan makanan jadinya ini. Au yaksifu anhu karban, atau menyingkap daripadanya beban, atau membantunya dari bebannya lah gitu. Au yaqdilahu dainan, atau membayarkan baginya muslim itu dainan, akan hutang. Jadi itulah amal yang paling bermanfaat, seutama-utama amal, memberikan rasa gembira, memberikan makan, menopang dari bebannya, ataupun menunaikan daripada hutangnya. Wa khaslatani la syai'a akhbathu ay anjasu, dua perkara yang tidak ada sesuatu perkara itu yang lebih kotor, yang lebih lebih najis lah, anjas. Minhuma, bagian daripada di antara dua itu adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, wa dhurru lil muslimin, dan membahayakan bagi orang-orang muslim. Jadi ini kebalikan dari khaslatani yang pertama. Yang pertama itu paling bagus, sekarang ini paling jelek. Yaitu apa yang paling jelek? Yaitu mensekutukan Allah dan membuat bahaya orang-orang muslim. Berbahaya di mana? Fi abdanihim, di badan-badan mereka umat Islam, wa amwalihim, ataupun harta mereka. Jadi mungkin menyakiti tubuh mereka, merampas harta mereka, itu masuk dalam membahayakan. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sungguh semua perintah-perintah Allah Ta'ala itu tarji'u ila khaslataini, kembali kepada dua perkara. Apa? At-ta'zimu lillahi, yaitu mengagungkan Allah Ta'ala, wa syaghfatu li khalqihi, dan berkasih sayang kepada makhluknya.
Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, aqimus salata, dirikanlah olehmu akan salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah olehmu akan zakat. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Wa qaulihi ta'ala, kita atap kepada atas kaqaulihi, apa firman Allah, ushkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah atau berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ruwiyah an Uwais, diriwayatkan dari Uwais, annahu qala, bahwasanya ia berkata, ini sepertinya asar ini, marartu fi ba'di siyahati, aku berjalan pada sebagian perjalananku, birahibin, aku bertemu dengan seorang rahib. Seorang apa ini ya? Rahib ini apakah khusus kepada Yahudi atau Nasrani? Coba teman-teman yang mengetahui untuk komentar di kolom komentar. Soalnya kalau Kristen itu ada kisis juga. Kisis itu pendeta juga artinya. Fakultu, maka aku berkata, ya rahib, wahai rahib, ma awalu darajatin, apa derajat pertama, tangga pertama, yarqaha, yang naiklah seseorang kepada tangga itu, al-murid, oleh orang yang menghendakinya. Apa tangga pertama bagi seseorang yang ingin naik lah gitu. Qala, mungkin naik apa maksudnya ini, naik kemuliaan lah, mungkin untuk menaikkan rasa mulia, kemuliaan seseorang. Raddul mazalim, mengembalikan yang terzalimi, maksudnya mengembalikan barang-barang yang dizalimi, barang-barang yang dicuri, yang dirampas. Wa khiffatuz zuhri, dan meringankan beban pundak, minat tabaati, daripada dosa-dosa yang gimana maksudnya ya, yang mengikuti. Fa innahu la yas'udu, maka sungguh tidak naiklah lil abdi, bagi hamba itu, amalun, satu amal, tabaatun, mana dia? Amalun wa alaihi tabaatun au mazlamatun, sedangkan di atasnya seseorang itu masih ada dosa dan kezaliman. Jadi kalau ada seseorang itu masih berbuat zalim, maka amalnya itu tidak naik. Lanjut. Wal maqalat tsaniyatu, dan maqalah yang kedua, qala Nabi alaihi salam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kalian bermujalasah, sering duduk, sering bergaul, maksudnya adalah bergaul dengan para ulama. Ulama seperti apa? Al-amilin, yaitu ulama yang amilin, yang beramal dengan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan hendaknya kalian mendengarkan, memperhatikan kalamnya para ahli hikmah. Alimin bizatillah, yaitu ahli hikmah yang tahu, yang paham terhadap zatnya Allah Ta'ala. Al-musibin, yang benar ucapannya. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang benar pada ucapannya dan perbuatan mereka para hukama. Fa inna Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala, yuhyil qalba, menghidupkan ia Allah akan hati, al-mayyit, yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi kita diminta untuk bergaul dengan para ahli hikmah ini, agar hati kita menjadi hidup, agar hati kita tidak mati seperti yang digambarkan.
binuril hikmah ay ilmin nafi', yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata bima ilmatari, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati, tanah yang gersang dengan air hujan. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, wa fi riwayat Tabrani, dan pada sebuah riwayat Tabrani, an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah. Apa isi riwayatnya? Jalisu al-kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Artinya duduklah, jalisu, saling berduduklah kalian, dan duduklah kalian al-kubara, terhadap, ini bukan saling kayaknya, ini jalisu. Jadi temanilah duduk ulama-ulama yang besar. Jadi kubara ini bukan sombong ya, ini ulama yang besar. Nanti ada penjelasannya di bawah. Temanilah, bergaullah. Oh, nanti Khalid itu ini bergaul juga. Temanilah duduk ulama-ulama yang besar, wasailu al-ulama, dan tanyailah ulama-ulama, wa khalitul hukama, dan bergaullah dengan para ahli hikmah. Jadi artinya ini kita diminta untuk bergaul dengan mereka. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat, jalisil ulama'a as-sahibil hukama'a wa khalitil kubara. Nah ini anunya ini, apa namanya, mufradnya ini. Duduklah bersama para ulama, temanilah para hukama, dan bergaulah dengan para ulama yang besar. Artinya fa innal ulama'a, maka sungguh ulama itu salah satu aksamin, itu terbagi menjadi 3 jenis ulama. Mana jenis ulama itu? Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Pertama, ulama-ulama yang mengetahui, yang paham dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum ashabul fatwa. Mereka ulama yang paham hukum itu, mereka lah pemilik fatwa. Mereka lah yang berhak berfatwa karena mengetahui hukum-hukum. Wal ulama'u bizatillah. Yang kedua adalah ulama yang paham dengan zatnya Allah Ta'ala. Bizatillahi faqat, ada faqatnya di sini. Dan ulama yang paham dengan zatnya Allah saja. Wahum, mereka itu yang paham dengan zat Allah itu al-hukama, yaitu para ahli hikmah. Fafi mudakhalatihim tahzibun lil akhlaqi, dan di dalam bergaul, masuk ke dalam pergaulannya mereka itu menenangkan, menjernihkan bagi akhlak, membersihkan akhlak. Li'annahum, kenapa? Karena bahasanya mereka itu asyraqat qulubuhum, telah bercahaya, telah telah nampaklah, bercahayalah oleh hati-hati mereka bima'rifatillahi, dengan ma'rifat kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum, dan telah bercahaya pula sir yang ada di dalam hati mereka bi anwari jalalillah, dengan nurnya kemuliaan Allah. Itu 2 dari 3 jenis. Nah ini yang ketiga, wal ulama'u bil qismaini wa hum al kubara, dan ulama yang mempunyai yang mempunyai 2 hal di atas, yang mengetahui hukum-hukum dan mengetahui zat Allah, dialah yang dinamakan al-kubara, ulama yang besar. Jadi terkumpul dua-duanya. Lagi sedikit. Fa inna mukhalatata ahlillahi, maka sungguh bergaul dengan ahlinya Allah, maksudnya orang-orang yang dekat dengan Allah, itu taksibu ahwalan saniyatan, akan mendapatkan keadaan-keadaan yang terpuji. Jadi ini dengan bergaulnya saja ini kan,
Nah, tentunya apalagi dengan kalau kita bergaul nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu tentunya dengan mengaji kepada mereka. Wan naf'u bil lahzi, dan manfaat dengan bergaul itu manfaat dengan bergaul atau perhatian itu fauqan naf'i bil lafzi, itu di atas manfaat dengan lafaz. Jadi nasihat-nasihat mereka itu juga penting, tetapi nasihat-nasihat mereka itu adalah nasihat yang penting, tetapi bergaul dengan mereka itu juga merupakan manfaat yang lebih penting juga, karena ada kondisi-kondisi kita akan terpengaruh dengan para ulama, dengan keadaan-keadaannya. Itulah kenapa kita diminta untuk bergaul dengan orang-orang yang penuh keharuman dengan ilmu, bukan dengan kemaksiatan. Faman nafa'aka lahzuhu, maka siapa yang bermanfaat kepadamu, lahzuhu, oleh perhatiannya, nafa'aka lafzuhu, maka itu akan bermanfaat kepadamu, maka bermanfaat kepadamu oleh ucapan-ucapannya. Kalau kita ucapan seseorang itu bermanfaat, kalau perhatian seseorang itu bisa bermanfaat kepada kita, maka ucapannya pun akan bermanfaat kepada kita. Ada seorang ulama yang menasihati kita, seorang kiai, seorang tuan guru yang dengan bergaul dan perhatiannya saja itu bisa mengubah hati kita. Itu ucapan mereka itu juga bisa mengubah bermanfaat juga kepada kita. Wa man la fala, dan siapa yang perhatiannya tidak merubah kita, tidak menjadikan bermanfaat kepada kita, maka ucapannya pun tidak bermanfaat kepada kita. Wa kana sahru wardi, nama orang ini, dan adalah kisah ini, seorang yang bernama Sahruwardi yatufu, berkeliling ia fi ba'di masjidil Khaif, di sebagian masjid Khaif di Mina, di kota Mina. Yatasaffahul wujuha, ketika berkeliling ia memperhatikanlah gitu, membuka matanya untuk melihat wajah orang atau membuka wajah orang. Gimana maksudnya ini? Faqila lahu fihi, maka dikatakan orang pada perbuatannya seperti ini. Faqala, maka berkata, inna lillahi ibadan, sungguh bagi Allah itu seorang hamba, idza nazaru, apabila mereka melihat, ila sakhsin, kepada seseorang, aksabuhu sa'adatan, maka mereka akan menjadikan pandangannya itu sa'adatan, sebuah kegembiraan. Fa'ana, maka bermula aku atlubu dzalika, aku mencari yang demikian kebahagiaan. Kita melihat seseorang yang alim itu membuat kita bahagia. Itulah yang dilakukan oleh orang yang bernama Sahruwardi. Kayaknya ini bukan nama orang Arab kayaknya nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun, akan datang satu zaman, ala ummati, di atas umatku, yafirruna minal ulama'i, mereka kabur daripada ulama, wal fuqaha, dan kabur juga dari orang-orang yang ahli fikih, ya ulama juga. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat, maka Allah menguji orang yang kabur itu dengan 3 ujian, dengan 3 bala.
ulaha, bermula yang pertama dari ujian itu apa? Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka. Wasaniyatu, dan yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan menguasakan di atas mereka itu sebuah atau seorang penguasa yang zalim. Wasalisatu, dan bermula yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan meninggal, mereka akan mati, meninggalkan dunia ini dengan tanpa iman. Inilah ujian, inilah yang paling berat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari ujian yang ketiga ini, yaitu mati dengan tanpa iman. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau menemukan kesalahan, ya pastilah ada kesalahan, maka saya minta untuk diperbaiki di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.